bisa menyelesaikan codingannya? Ada yang mau bersedia menunjukkan hasil codingannya? Nanti kita akan lihat bersama dan kita beri masukan supaya codingannya itu bisa lebih simple dan hasilnya mirip dengan function yang ada kayak gitu. Ada yang mau? Sukarela? Atau ada yang bisa saya tunjuk? Atau masih butuh waktu lagi? Karena nanti setelah kita coba ini, kita akan tahu bahwa apa sih yang mempengaruhi reliabilitas, terutama pakai rumusnya Cronbach alpha. Terus nanti ada cara yang itu di mana dia overestimate gitu dengan Cronbach alpha. Itu ada yang mau sukarelawan? Ada? Atau Mas Azam mau jadi sukarelawan? Oke, case-nya ini ya Mas Azam. Case-nya membuat mathematical operation untuk Cronbach alpha. Datasetnya itu BFI, Big Five Inventory dari package cycle. Gitu. Cukup satu dimensi aja. Bebas dimensi apapun. Gitu. Ada teman-teman? Karena tadi saya mencoba itu bisa ada satu cara yang benar dan itu lebih simple. Dan ada satu cara yang itu mendekati benar tapi dia overestimate. Gimana teman-teman? Atau saya contohkan lagi, mana yang salah, mana yang enggak. Cek. Boleh Mas, kalau boleh ditunjukkan lagi Mas. Tadi agak ketinggalan di bagian variasnya soalnya Mas. Oke. Langsung ku jelasin aja ya. Tapi kalau Mas Widi mau coba menunjukkan code-nya, bagus banget loh. Oke, aku share aja. Oke, kita mulai dari ambil datanya ya. Kita hilangin dulu. Pertama, library Python-nya dibuka, lalu kita load datanya, BFI ya. Nah, setelah itu, BFI udah keluar. Nah, kita ambil skor totalnya. Skor total. Sum, NARM, sama dengan so. Tapi ini nggak perlu sih, kita bisa langsung raw sum NARM terus dari sini. Nah, pertama kita breakdown. Ini itu sama dengan ini. Sama dengan jumlah K-nya. Oke lah, biar lebih enak dipahami gini deh. K sama dengan N kolom ini. Jadi kita udah dapat jumlahnya 5 ya. Ya kan?
Terus skor total itu kita dapat dari ini. Ya kan? Skor total didapat dari raw sum BFI. Ini kan 16 sampai 20. 16 sampai 20 berarti ini nomor 28, 27, 26. Ini 25 ya. Nah, berarti saya ambil neurotism. Nah, neurotism ya. Ini neurotism. Nah, neurotism of error. Kenapa? Oh, totalnya udah ada 2.800 ya. Oke. Udah, berarti kita bisa membuat ini. K dikurangin, bagi K kurangi 1. Udah kan? Ini bagian awal. Lalu, kita kali 1 minus sigma variance per item ya. Jadi kita butuh item masing-masing ini kan. Iya kan? Nah, kita bisa buat yang satu dulu. Ini dibuka untuk kurung untuk mengurangi yang ini. Ya kan? Nah, kita kurung buat yang varians pertama. Atau mungkin kita mau definisikan dulu yang lebih simpel ya. Var 1 itu berarti varian BFI 16, ya kan? BFI 16 aja. Karena kita ngambil kolom nomor 16 doang, sama dengan true. Jadi ada variansnya. Kita lakukan dengan yang sama, sampai ke 5. Ya kan? Ini 17, 18, 19, 20. Sudah ada semuanya kan? Nah, lalu kita ini masukkan var 1 tambah var 2 tambah var 3 tambah var 4 tambah var 5. Sudah. Kita tutupkan ini karena kita tambah dulu. Terus dibagi dengan var dari skor total. Gitu. Udah. Oh. Nah, kalau ada tanda kayak gini berarti ada kurang yang kurang begitu. Nah, oke. Jawabannya 0,8148 atau mungkin kita pengen buat ini lebih simple dengan round. Round itu artinya dibulatkan. Dibulatkan menjadi 3. Jadi 815 ya. Begitu. Nah, itu cara ini ya, cara cukup ribetnya. Atau cara kedua, sebenarnya sama-sama ribet ya ini. Cara kedua, menggunakan hal yang sama, cuma dalam satu baris gitu. Nah, ini sampai sini kan kita fokus ke K-nya ya kan. Terus yang ini adalah function di mana kita akan membuat varian untuk ke 5 ini gitu. Bisa dilihat. Bentar. Oh sorry. Sum yang ini. Nah, sum yang ini, kalau kita kalau di sum kan 12 nih. Coba kalau ini juga di sum, hasilnya juga sama. Jadi, sebenarnya ini menyederhanakan yang namanya ini. Begitu.
Nah, terus baru varian row sum-nya kan ini kan dijadikan satu. Hasilnya juga nanti akan sama. Terus ini di round atau di ini. Oh, belum DPLR ya. Nah, sama juga kan? Gitu. Nah, ini biar lebih rapi aja. Oh, nggak rapi juga deh. Nah, kayak gini. Terus, dari sini kan kita tahu bahwa ketika variansinya ini tuh semakin besar, ya kan? Dan varian skor totalnya semakin kecil, maka kita akan mendapatkan nilai satu dikurangi nilai yang semakin besar kan? Dan berarti ini semakin kecil. Terus dikali dengan jumlah ini. Nah, berarti yang mempengaruhi reliabilitas alfa itu pertama adalah kita lihat dari K-nya ini jumlah itemnya. Jumlah itemnya mempengaruhi kan, semakin banyak maka semakin, misal nih, kalau kita bicara K di sini sama dengan 10 ya. Terus rumus kita adalah K dibagi K min 1. 125. Kalau misalnya ini 20, kecil kan? Terus ini coba 15. 10 lebih besar. Nah, yang bisa itu. Terus ketika itemnya itu lebih banyak dan variasinya dia bisa lebih bervariasi, variansinya. Nah, contoh nih. Kan ini tadi asumsikan adalah varian untuk masing-masing item kan. Misalnya var 1 ini kan. Nah, artinya variansinya ini itu kan berarti keberagaman dia sebesar 2,467 kan. Nah, semakin skor mereka tidak jauh dari min, maka variansinya semakin kecil. Ya kan? Dan ketika variansinya semakin kecil, ketika dijumlah, maka yang di atas ini kan semakin kecil juga. Nah, ketika ini semakin kecil dan yang var-nya yang bawah, variansi yang bawah ini tetap, maka nilainya semakin kecil kan, dan nilainya nanti akan mendapat nilai besar ketika nanti dikurangi satu. Maksudnya misal kayak ketika var ini kita sebut angka 1 lah, var 2 disebut angka ini kan. Nah, terus kita run lagi, reliabilitasnya bakal turun. Terus kalau misalnya ini dijadiin ini lagi, semakin kecil lagi, ini kan, bisa naik. Enggak, kita eksperimen lagi. Jadi 1. Terus ini akan jadi berapa? 89. Jadi kalau skor totalnya nanti dia ternyata variasinya kecil, misalnya variasinya nggak terlalu banyak nih, kayak gitu. Kan variasi kita kan sekarang ini. Oh, sorry. Variasi kita kan 35. Kalau misalnya skor totalnya sama dengan variasinya semakin menurun, atau dia tidak bervariasi, jadi 20, maka reliabilitasnya akan turun juga. Oh, oh alah. Nah, semakin menurun kayak gitu.
Jadi kuncinya ada di variabilitas item. Jadi semakin item itu tuh mendekati, banyak yang mendekati min, misal dia nilainya 3, 4, banyak yang ada di garis normal lah, gitu. Ya kan? Jadi kayak central limit teorinya statistik, semua hal di dunia ini tuh dianggap mendekati garis normal, sehingga ada teori kurva normal kan. Nah, variansinya semakin responnya seperti mendekati itu, maka nilai variabilitasnya akan semakin bagus. Karena apa? Reliabilitas varian dari itemnya itu kan dia akan semakin kecil kan, karena rata-rata banyak mendekati min, yaitu diasumsikan nilai tengahnya. Terus skor totalnya nanti juga akan mengikuti endingnya, sehingga hasil dari ini itu nanti bisa semakin kecil, sehingga satu kurangi hal yang kecil maka akan besarkan terus dikali dengan yang ini. Nah, itu yang insight yang bisa kita dapat kalau misalnya kita tahu tentang rumus reliabilitas. Jadi untuk meningkatkan reliabilitas dalam sebuah pengukuran, ya, ini kita bicara reliabilitas dalam sebuah pengukuran, bukan dalam sebuah alat ukur. Karena reliabilitas kan dari teori tes klasik ya. Nah, teori tes klasik yang rumusnya X sama dengan T plus E. Nah, T plus E dan X itu tidak ada hubungannya dengan alat ukur, tapi ada hubungannya dengan proses pengukurannya. Seperti itu. Nah, ini cara yang untuk memastikannya. 815, oke, perbedaan dikit. 0,001, oke. Terus yang ini, sama juga. 81. Dia 814, makanya dibuatnya di 81 kan. Nah, cuman kalau kita pakai ini, kita bisa lihat nih namanya yang kayak di SPSS. Ini ada airdrop. Nah, airdrop itu artinya korelasi item total corrected item total correlation. Gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ketika kita ngedrop yang di bawah 0,3 ntar jadi gimana sih, kayak gitu kan. Nah, ntar kita lihat dari ininya. Nah, di sini raw alpha. Kan reliability is an item is dropped. Ketika dia nomor 5 di drop, maka dia akan dapat gini. Kalau kita ngedrop nomor 1, kita dapatnya 0,76 gitu. Coba ya, kita ngedrop nomor 1. Nah, kita akan dapat 76 ya. Gitu. Kenapa aku ganti nomor 16? Karena 17, karena tadi kan kita memasukkan nomor 1 tuh. Nomor 1 tuh berada di kolom 16. Ya kan? Nah, terus kalau misalnya aku pengen ngilangin kolom yang nomor 18, N3, gimana? Ini kita buat kombinasi 18, 17, 19, 20. Ini koma aja. Ini. Kurang itu pun juga akan bingung kan? Nah, jadi kayak gini. Terus kalau kita mau nambahin, aku pengen nambahin 16. Tambahin di sini. Jadi reliabilitasnya 0,76. Gitu. Nah, ini untuk reliabilitas. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi, exercise tadi buat, ya, kita tahu logiknya bagaimana si Cronbach alpha itu. Tapi kalau dalam praktisnya, kita bisa pakai package yang dari Cycle atau dari LTM. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang sesi kedua, yaitu tentang bagaimana kita importing data. Pertama kita set working data ya. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, sebenarnya hal yang paling mudah untuk set working data tuh, working directory, itu dengan cara kayak gini dulu. Kita mau save di mana sih tempat kita kayak gitu. Ini adalah userku. Oh, aku pengen bikin nih di dokumen. Di bagian mana ya? Nah, terus ini workshop. Oke, aku mau bikin working directory ku di sini. Jadi tinggal pencet ini aja. More.
set as working directory. Nah, terus sudah kan, kita komen atau kontrol atas, ini, kita cut, taruh sini. Mas, share screen-nya belum. Oh, belum ya? Oh iya deh, lupa terus aku. Oke, ulang. Jadi aku bersihin semua dulu. Nah, ini bagian baru ya, atau mungkin kita bisa pakai script baru. Ya kan? Nah, pertama ini ya, kita bikin. Ini file saya, script session 2. Tanggal 06/11/20. Set working directory. Nah, set working directory, misal nih, saya pengen, ini ada banyak di jendela plot sama viewer, ada berbagai pilihan ya. Pilih yang file, terus pilih yang, kalau saya pengen di dokumen nih, coba dokumen, karena ada filenya di sini. Dokumen. Ya kan? Terus baru more, set as working directory ini. Nah, terus kita bisa cut ke sini. Nah, udah kan? Terus ketika kita pindah ini, buktinya kita udah set working directory itu, kita udah pindah ke umum ya, di user kita. Ketika kita pencet go to working directory, akan muncul kayak gini lagi. Terus kalau kita pengen lihat-lihat yang lain nih, itu analisis disertasi orang mana nih. Nah, udah kan? Terus aku pengen go to directory-ku. Tetap kayak gini lagi gitu. Nah, kayak gitu. Terus, sampai sini paham ya? Nah, step kedua, tahap kedua setelah kita udah set working directory, kita itu yang kedua bikin yang namanya importing data. Caranya gimana? Misal kalau kita udah dapat ininya, sebenarnya gampang sih. Misal contoh nih, ada banyak versi. Misal contoh ini. Klik kanan, import dataset. Klik kanan, klik doang. Dia akan muncul kayak gini kan. Tinggal kita ganti aja. Misal data.staff. Staff itu berarti dia dari SPSS. Nah, terus kita bisa tulis import atau kita langsung copy aja dua atas. Ini di copy dua atas, taruh sini. Ya kan? Nah, yang library kita hilangin. Kita taruh yang di sini. Library. Sudah kan? Nah, library-nya dimasukin dulu. Ini di enter juga. Di run ya. Nah, langsung ada. Atau kita pengen yang clean ini. Sama juga, tinggal diklik aja. Import dataset. Nah, sekarang beda kan ini library-nya. Dia pakai read XL. Dengan dia juga data select. Di sini ada pilihan. First row as name. Kalau enggak, datanya jadi hancur kan, karena yang pertama itu dia jadi karakter, sehingga yang bawahnya nggak kebaca sebagai numerik, maka dia harus pakai first row as name. Terus open data viewer tuh nggak perlu banget sih, karena kan sebenarnya kita cuma perlu ini kan, nah ini kita copy. Ya, nah ini grid Excel-nya kita hilangin deh, copy di sini. Udah kan? Udah. Nah, ketika ada yang double namanya, dia akan mengganti nama otomatis nih, jadi ekstra 19 sama ekstra 111. Kita cek tuh, kok bisa gitu kan. Nah, ini nih. Gitu. Terus kalau misal nih, kita punya jenis data yang lain gitu. Bisa, caranya ya sama juga. Misal contoh di tempatku.
Google Drive. UIO. Ini DAT. Coba DAT itu pakai tab. Nah, dimasukin nih. Dia langsung masuk kayak gini kan dilihatnya. Oke, berarti dia nggak bisa langsung di-edit, baru tahu. Nah, ketika dia nggak bisa digituin, ada cara lagi dengan cara file, import dataset, terus kita pakai yang read. Nah, yang read itu sama kan, tinggal kita browse deh, kita mau yang mana. Nah, coba kita yang 401. Aku mau yang DAT nih. Wow, ini nggak bisa tuh berarti. Oke, kita coba delimiternya tab. Nah, bisa kan? Tab, terus kita coba namanya jadi data DAT. Nah, tapi ini kok bentuknya karakter. Aneh kan? Harusnya kan dia numerik ya. Kita ganti numerik juga. Nah, kayak gini. Terus gimana? Ya kita tinggal copy aja ini. Copy di sini. Nah, library-nya kita hilangin. Pindah ke atas. Nah, ini lebih rapi karena harusnya kan gini. Ya kan? Harusnya kan gini. Cuman kan nggak rapi kan. Makanya kita bisa potong dalam per part ini. Oh, read delimnya belum ada. Nah, bisa kan? Kayak gitu. Ini data tab-nya. Terus kalau misalnya datanya jenis lain, misal datanya jenis RDS. Nah, kalau datanya jenis RDS, tinggal pencet lagi aja. Nah, data RDS. Nah, ketika data RDS ini, taruh sini. Jadi kalau kita tinggal manggil aja. Gitu. Terus ada jenis data lagi ya. Oh, ada TXT ya. Nah, TXT, wah nggak bisa buka lah kan. Kita bisa file, import, or with, browse lagi. Google Drive, UIO, nah jadi TXT ya, TXT yang ini benar. Nah, kan TXT-nya ini kita awalnya pakai koma ya, tapi ternyata koma nggak bisa untuk memecah ininya variabelnya atau kolomnya. Kita ganti dong, coba kita pakai tab, bisa memecah nggak? Gitu. Oh, ternyata tab bisa. Terus kalau white space, bisa memecah nggak? Oh, bisa juga, gitu kan. Nah, berarti emang TXT ini kan dia sebenarnya ada tab sama white space kan. Kedua tipe yang hampir sama. Nah, kita bisa menggunakan itu. Gitu. Karena kita udah ada read DR, jadi kita cuma fokus ini aja. Kita ganti data.txt. Nah, kadang ada muncul hal-hal kayak gini nih, kita cek dulu. Sebenarnya apa sih yang agak anehnya? Oh, dari secara fisik bukan kurang begitu sih, biasa aja gitu kan. Cuman ada yang berbeda, yaitu
ini ya, ada tanda koma gitu. Petik 2. Ya kan? Tapi it's okay. Coba kita ganti dengan yang satunya tabel 2, yaitu tadi pakai apa yang lupa aku. Item item ding tadi ya. Student. Kalau yang student tadi. Tab. Udah, kita copy yang ini. Bedanya apa? Coba. Ini ya. Dia ada tanda petik 2-nya di antara item-itemnya. Terus kalau yang 2 nggak ada. Tapi nanti outputnya juga sama. Kalau mau ngecek 6 angka di atas, 5 angka di awal tuh gini, head. Ya kan? Tapi kalau kita ngecek ini dong, nah ini kita ambil 6 angka, itu namanya head. Kalau tail, kita data txt 2. Itu ngecek paling bawah. Gitu. Nah, terus kita bisa tuh dari sini kan sudah tuh. Jadi kita tinggal memilih mana sih yang akan kita pakai berdasar jenis selnya gitu. Ya kan? Nah, habis itu sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, akan masuk ke sesi kita akan masuk ke dalam sesi checking data gitu. Oke, sesi checking data. Aku akan berikan contoh sesi checking data dari yang importing data. Oh ya, belum ku share screen ya. Oke. Ini kita checking data. Nah, checking data, itu tujuan checking data itu untuk memastikan bahwa tidak ada missing data gitu. Atau data kita tidak ada yang ada outlier yang terlalu tinggi ataupun ada typo gitu. Contoh ya, ini summary. Ini pertama kali menggunakan summary sih, karena data paling enak adalah summary. Dari data txt dulu aja. Nah, dari ini kan kita lihat tuh, harusnya kan kalau ini item, itu nilainya 0, maksimalnya 1. Tapi kok ada nilai 3, nah berarti ini ada typo di sini. BP1, BP10, terus BP13, terus ada BP15, BP17, BP18, BP28, itu ada typo. Ini juga ada typo juga. Atau mungkin yang input ngantuk kali ya, jadi ya udah deh, gitu. Makanya ini, kita harus mau checking ini, habis itu kita harus menggantinya nantinya. Terus juga ada region. Region kan nilai 1, harusnya kalau di dalam codebook-nya nilainya maksimal 5. Tapi kalau udah 55, oh ini berarti ada yang typo nih. Gitu. Nah, terus kalau kita ingin melihat ada typo berapa aja, kita caranya gini. Unique
Unik itu mencari nilai yang unik dari sebuah variabelnya. Gitu. Langsung deh, coba Kak, kita pakai data.txt. Nah, kan banyak banget nih yang data unik kan. Nah, jadi data unik itu dalam satu row, itu tuh data yang sama persis tuh yang mana gitu. Kalau yang ada yang sama persis, dia di-exclude. Tapi kalau yang persis cuma dikit, ya nggak bakal di-exclude kayak gitu. Maksudnya exclude itu, misal nih, semua orang nilainya sama. Itu kan berarti kan duplicated, ya kan? Ya udah, dengan fungsi unik ini, kita bisa menghilangkan duplicated itu. Nah, kita lihat untuk region. Nul. Apa nul? Oh, nul. Oh. Nah, di region ini kan, sama aja. Di region ini ada satu angka 55 gitu. Oh, berarti kita harus menggantinya dong. Ya kan? Harusnya 55 kan kita asumsikan tipe ya. Nah, kalau tipe ini kita langsung apa namanya? Gantinya dengan cara ini. Data. Oh, wait. Nah, kita caranya ntar googling sih. Coba lebih gampang nih. How to change value in R. How to change value in R. Pilih manapun yang paling fleksibel kayak gitu. Coba yang ini. Nah, oke, coba kita pakai yang ini kan. Set, kita masukin. Nah, DF ini adalah data frame kita. Kan kita pengen fokus yang ini kan. Ya udah, DF berarti ganti data txt 2. Ini juga diganti. Simbolnya diganti region. Ya kan? Sama dengannya. Nah, kenapa kalau ada karakter tuh harus ada petik 2? Ya, karena itu aturannya sih. Karena sebenarnya di dalam R itu tuh kita mengolah angka. Tapi itu ada sebuah karakter, nah makanya kita harus kasih tanda dengan petik 2 itu. 55. Terus kita ganti 55 itu menjadi 5. Udah. Nah, terus kita cek lagi nih. Udah hilang kan? Gitu. Nah, itu cara untuk mengganti values-nya. Yang pertama. Terus nah, selanjutnya kita akan lihat dari sini ya. Nah, kita ulangi lagi. Kalau misal kita ngambil ini, data PFI. Oh, jelek. Importing data. Load. Nah, misal BFI ini ya. BFI ini. Nah, ini kan ada yang namanya gender ya. Gender integer. Integer tuh bilangan bulat, ya kan? Nah, kan nggak mungkin tuh laki-laki sama perempuan. Laki-laki 1, perempuan 2. Artinya perempuan lebih bagus daripada laki-laki dong. Kalau kita mengatakan ini jenis datanya integer. Iya kan? Padahal dalam kenyataannya nggak bisa kita menggunakan hal itu. Maka kita harus mengganti.
yaitu dengan cara merubah ini menjadi sebuah nominal variabel atau bisa disebut faktor. Caranya gimana? Google dulu how to change a column to factor in R. Join apa nih? Nah, oke. Oh, benar, jaringannya cukup jelek. Bentar. Kok sinyalnya nggak ada? Nah, oke. Nah, ini nih bisa biasanya kita pakai Stack Overflow. Nah, sebenarnya pertanyaannya kan di sini kan, from karakter to faktor, gimana caranya gitu kan. Nah, coba dengan cara ini nih. Jadi kita lihat yang bawahnya ada lagi nggak gitu. Terus mana tadi? Safari. Nah, kalau dari sini kan kita bisa ngeliat tuh, oh mana sih yang jadi faktor dan yang paling mudah kita lakukan gitu. Wah ini kayaknya tidak kelihatan ribet deh. Ini juga kelihatan ribet. Mana ya kayak gitu kan. Nah, this one. Oke. Nah, terus kita copy ke R. Nah, ke R. Begini kan. Nah, kita sesuaikan data.txt 2. Nah, kita tadi fokusnya apa sih? Oh, BFI ya. Sorry. BFI. Ininya kan yang gender. X-factor lagi kan. Kayak gini. Nah, terus kita lihat. Oh, ada faktor 2 level. Oke, nah terus kalau kita mau lihat caranya STR. STR itu artinya structure. Structure dari BFI gender. Oh, structure BFI gender dia faktor 2 level. Gitu. Coba kalau kita ganti yang education. Gitu kan? Terus kita STR lagi. Education. Nah, education levelnya 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya satunya NA. Masnya ada 4 kayak gitu.
Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana teman-teman? Belum, Mas. Alright. Oke. Selanjutnya kita udah yang jenis datanya ya. Jadi faktor itu termasuk jenis data juga. Bisa diganti dari yang awalnya dia numerik biasa, karena nanti kan jenis data itu ada yang ordinal rasio ya kan? Nah terus ini nih, ada yang ini. Bentar. Ada yang kita jenis datanya faktor tapi ordinal. Faktor ordinal. How to change character into ordered factor in a. Nah, kita bisa ini nih, as ordered. Nah, kita bisa copy dan kita sesuaiin. Ya kan? Misal, kita pakai yang gender aja ya. Gender. As ordered ini. Levelnya kita ganti. Kan harusnya kan 1, 2. Kita ganti dong. Di 2, 1. Kok nggak bisa? Nah, unuse argument. Unuse argument. Oke, kalau ini gagal, berarti kita harus cek lagi nih. Order. Oke, kita coba cari kenapa tidak berfungsi. Kita cari web yang lain. Faktor, oke. Oh, berarti kita coba yang pakai yang ini. Kita ganti. Kita ganti ini. Faktor credit ratingnya kita ganti jadi BFI. Levelnya kan kita 2,1 ya. Kita coba. Nah, tuh. Kita langsung structure. Nah, ordernya 2 lebih kecil daripada 1.
sorry, 2 lebih kecil daripada 1. Ya, ordernya jadi itu. Itu kalau mau diorder. Nah, itu untuk order ya. Berarti kita udah dapat data ordinal kan. Terus selanjutnya, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Nah, terus selanjutnya kita akan mengambil data. Mengambil data tuh, mengambil data tertentu. Subsetting namanya. Tapi ini subsetting sederhana. Ya kan? Subsetting tuh awalnya sebenarnya cuma gini. BFI. Nah, di sini udah diomongin tadi, X dan Y itu refer ke X itu sama dengan row, Y sama dengan column. Nah, kalau misalnya kita ganti BFI, kita pengen ambil row yang agreeableness, berarti kan kita 1-5 doang kayak gitu. Nah, kita dapat 1-5 aja. Tapi kita pengen cuma 100 orang doang. Oh, bukan, ini nomor 100. Kalau 100 orang, berarti kita 1 sampai 100 pertama, 100 orang pertama kayak gitu. Nah, kita bisa bilang di score juga openness 100. Nah, jika kita dapat 5 observasi sama 100 begitu. Oke. Terus udah subsetting itu kan, udah subset data per row sama per kolom. Terus kita bisa nggak nambahin yang namanya variabel baru kayak gitu? Bisa. Contoh kita pengen nambahin yang namanya openness. Total di openness ini kita bisa bikin kolom ke 6,6 kan. Terus caranya dengan row sum tadi. Define openness 100 ini 1 sampai 5 ya. NARM sama dengan true. Terus kita cek, openness-nya jadi 17. Ada yang skornya 17, tapi ini V6 ya. V6 tuh berarti dia kolom ke-6. Nah, terus kita harus ganti nama tuh. Cara ganti nama tuh call name. Ya kan? Terus nama data frame-nya. Terus ini kolom ke berapa? Kolom ke-6. Ya kan? Nah, terus ditulis kita pengen jadi apa? Total score. Kita cek lagi. Cara jadi total score. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Tidak, Mas. Oke. Ini selanjutnya kita mau bahas tentang gabungin data. Gabungin 2 data. Ini sebenarnya materi terakhir sih. Oke. Nah,
ketika kita udah dapet ini, kita mau gabungin dua data ya, tapi kita ambil data dulu yang lain. Agreeableness. Kebalik ya, nggak apa-apa lah. Anggap aja ini berarti neuroticism. Neuro, berarti dia 16 sampai 20. Sudah kan? Kita dapat neuro juga nih. Terus kita juga mau bikin sum score-nya juga. Sudah kan? Oh, sorry. Sudah. Terus kolomnya juga sama. Tinggal ininya. Oh, sudah kan? Nah, dari sini kita langsung namanya binding. Binding. Mengikat begitu. Ada dua, ada C-bind sama R-bind. Terus sama ada merge. Begitu. Nah, dari sini C-bind itu artinya berarti kita apa itu istilahnya? Mengikat berdasarkan kolomnya. Kita bukan mengikat berdasarkan, menambah kolom di sampingnya. Caranya ya C-bind, kita masukin data yang pertama, yaitu openness kan. Lalu ada neuro. Udah. Terus, nah ini udah langsung binding kan. Nah terus kita bilang deh, kita define kalau bind C-binding. Itu isinya itu. Terus kita cek, ada 100 observasi dan 12 variabel. Apa tuh? Nah, ini. Kayak gitu. Namanya binding. Nah, binding ini tuh tidak melihat ini ya, tidak melihat tidak melihat pengikat apapun kayak gitu. Jadi ya yang penting sama-sama row-nya aja kayak gitu. Coba kalau ini kita kurangin ya. 1 sampai 99. Ya nggak akan bisa begitu. Nah. Terus kalau yang R-bind itu namanya row bind. Row binding itu dia prinsipnya sama. Cuman dia pakai row. Dia cuman binding di row doang. Kayak gini. Nah, kalau row binding dia namanya harus match gitu. Nah, berhubung kita nggak match, oke, kita harus ganti berarti. Karena kan neuro beda lagi nih. Coba kalau kita bikin yang openness juga, tapi isinya sampai 200. 200. Ya lumayan sih. Nah udah kan, nah terus ketika kita ya harus sama juga, harus ada yang namanya ini total score juga, biar itu bisa di binding berdasar ini. Nah, ini baru bisa di binding kan, R binding. Nah, kayak gini. Nah, kalau merge itu beda lagi. Merge beda lagi. Beda laginya apa? Nah, kita harus nyiapin satu ID yang tepat kayak gitu. Bentar.
Nah, oke, kita coba bikin yang namanya yang dari neuro dulu ya. Yang dari openness deh. Kita ada openness 100 ya. Kolom ke-7. Ya kan? Kolom ke-7 kita kasih row name dari openness 100. Nah, kolom ke-7 mana nih? Nah, udah ada F7 kan? Oke, kita ganti F7-nya ini sebagai ID. ID. Udah, kita coba melakukan hal yang sama ke dalam neuro juga. Neuro. Ini kan? Ini juga nih. Kita pengen merging ya. Kita merge openness 100 dengan neuro by ID. Tapi neuronya aku pengen cuman dari dari row 1 sampai 60 aja kayak gitu. Ya kan? Terus langsung coba. Oh, error. Kenapa kayak gitu kan? Oh, enggak. Tadi kurang koma. Nah, sekarang kita lihat merging nih. Merging datanya cuma 60. Ya kan? 60 karena ngambil yang 60 doang. Tapi kalau kita Nah, terus kalau kita pengen coba nih, aku pengen yang openness itu kan dia jadi X, karena yang pertama ini jadi Y. Aku pengen yang X itu ada semua. All X sama dengan true. Nah, ini jadi 100. Jadi kalau yang nggak ada pilihannya, dia akan jadi NA kayak gini. Kayak gitu. Tapi misal ya, kita pengen NA-nya ini dari angka 30 sampai 100. Ya, ini cuma ada 30 doang kayak gitu. Ada 31. Cuman kalau kita tulis all titik Y sama dengan true. Nah, ini berdasar 60 berdasar si Y. Tapi kalau all sama dengan true, jadi semuanya akan ada. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, untuk hari ini materinya sampai situ. Terus untuk besok kita akan bahas tentang transforming data dan langsung coba merubah data long sama data wide buat masuk ke analisis butir minggu depan. Apakah ada pertanyaan? Yang merge tadi saya masih bingung, Mas. Kok bisa yang 30 sampai 60, terus kalau diubah all-nya jadi bisa ada yang nggak ke-match gitu. Oke. Jadi gini. Ini kan awalnya kita semua 100 ya, neuronnya ya. Ya kan? Nah, ini tuh X, ini Y. Kalau kita bicara all, ini kan berarti kan dari 30 sampai 100 ada 71 observasi. Ini 1 sampai 60 ada 60 observasi kan. Nah, kalau kita tulisannya all dot nanti kita membuat semua yang ada di X itu harus ada. Berarti kalau yang nggak ada di X, maka dia hilang. Nah, dia adanya nomor 1 sampai 60. Berarti dia adanya dari 30 sampai 60 kan? Yang bisa di ini mergingnya.
ada yang nomor 30. Nah, ini kan nomor 30 sampai 60. Terus yang 40, sorry. Ini X kan 30 sampai 100. Ini 1 sampai 60. Nah, berarti dia cuma ngambil 30 sampai 60 yang ada Y-nya. Nah, kita cek. Yang ada Y-nya kan ini. Sekitar 31. Oh, benar. Nah, berarti ini udah mulai nomor 61 sampai ke 100. Gitu. Tapi kalau kita pengen menyisakan Y doang, 60 kan? Nah, ini kan yang sama kan cuma nomor nomor 31 sampai 60 ya. Nah, berarti yang awal-awal dia akan nggak ada X-nya. Kayak gitu. Tuh kan? Nah, 30 sampai 60 dia ada Y-nya. X sama Y-nya ada. Ini X, ini Y. X-nya tuh dari awal. Ini X awal, ini Y akhir. Kayak gitu. Kayak gitu. Paham sampai sini? Paham, Mas. Oh ya, yang tadi untuk Mas mau jelasin kita bisa dapat package dari mana itu belum, Mas? Oh, belum ya? Oh, jadi Belum. gini. Package dari mana? Kita tinggal cari aja sebenarnya. Misal nih, how to conduct reliability analysis in R. Ya kan? Nah, ini namanya package. Kita bisa ambil ini package. Terus kita ada ini nih. Package-nya ini. Ya udah kita tinggal cari. Nah, di sini ada tulisannya. Function-nya dari package cycle. Ya udah, kita langsung ambil cycle ini kayak gitu. Seperti itu sebenarnya. Jadi cari di internet, terus kalau ada kata library kita ambil. Oke, siap. Jawab. Ada pertanyaan lagi? Ada. Kalau nggak ada, bisa kita sidahkan untuk pertemuan pekan depan. Pekan depan sebenarnya akan banyak ini sih teman-teman mencoba. Dan sebisa mungkin sih aku pengen lihat teman-teman codingnya gimana. Karena ini kayak aku doang yang coding gitu. Ada pertanyaan?